Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, siswa-siswi kelas 11 MIPA Siswa Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan supaya pandemi corona ini segera berakhir dan supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak, melanjutkan materi di minggu lalu, kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang gelombang berjalan, maka di minggu ini kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa menganalisis gelombang stasioner ujung bebas ya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis gelombang stasioner untuk ujung tetap ya. Jadi kalau kalian ingat percobaan tali kita ya, ketika pertama kita mempelajari tentang gelombang di awal semester 2 ini ya, Ibu mengajak kalian untuk mengikuti simulasi pada PET Colorado ya, PET simulation traveling wave ya waktu itu. Nah, ada pilihan ujung bebas dan ujung tetap. Kalau kalian masih menyimpan linknya, silahkan kalian klik. Nah, jadi kalian bisa tahu perbedaannya. Bagaimana sih yang ujung bebas dan bagaimana yang ujung tetap ya. Gelombang stasioner itu sendiri adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Saat membahas gelombang stasioner, Anda akan bertemu dengan istilah perut dan simpul ya. Dimana perut adalah titik amplitudo maksimum dan simpul adalah titik amplitudo minimum ya. Kalau Ibu gambarkan seperti ini anak-anak, misalkan ini garis lurus ya, garis normal. Nah, Ibu gambarkan seperti ini. Pada gelombang stasioner ini akan ada perut. Nah, perut ini ditunjukkan oleh titik yang ini ya, perut, dimana titik amplitudo maksimum. Dan di sini ini merupakan simpul ya, titik yang Ibu bulati ini merupakan simpul, yaitu titik amplitudo minimum. Nah, atau simpangan terendah ya, titik amplitudo minimum. Nah, gelombang stasioner ini yang Ibu gambarkan ini merupakan ujung yang terikat ya, ujung terikat karena berawal dari titik nol. Kalau untuk ujung bebasnya ya, ujung terikat ini kalau misalkan mau dicontohkan begini, kalian mengikat tali pada suatu tiang, lalu di ujung tali itu kalian sentakkan, maka nanti akan timbul gelombang bolak-balik ya, dimana ujung tali itu terikat di tiang. Kalian pasti bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Kalau yang ujung bebas ya, kalian mengikatkan tali pada suatu ring atau cincin. Nah, cincin itu kalian masukkan ke dalam suatu tiang atau suatu kasak ya, lalu kalian sentakkan ujungnya. Nah, nanti akan terjadi gelombang bolak-balik, tapi di ujungnya itu tidak terikat. Dia bisa bergerak ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini garis normal, maka dia itu berawal atau diawali dengan perut dulu. Nah, ujung bebas ya, turun seperti ini. Kalau yang gelombang stasioner ujung tetap, dia diawali dengan simpul, gitu bedanya ya. Ya, Ibu langsung saja untuk gelombang stasioner ujung bebas, persamaan yang dihasilkan adalah Y. Ini untuk persamaan simpangannya, Y sama dengan 2A cos kx sin omega t ya, dimana kita sudah mempelajari persamaan gelombang kemarin. Untuk persamaan gelombang berjalan, di depan sin merupakan amplitudo ya, di depan sin merupakan amplitudo, ini sin di sini, berarti di depannya semua ini merupakan amplitudo ya. Nah, amplitudonya berarti 2A cos kx ya. Sama A adalah amplitudo, A adalah bilangan gelombang, X adalah jarak. Silahkan dibaca ya.
Untuk yang berikutnya yaitu menentukan letak perut dari ujung bebas. Ya, untuk menentukan letak perut dari ujung bebas ya, kita bisa menggunakan persamaan PN atau perut ke N ya, setengah dikali lambda dikali dengan N. Lambda ini panjang gelombang, N adalah perut ke berapa. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita menggunakan nilai N itu dari 0 ya. Artinya untuk perut pertama maka nilai N-nya 0. Dan untuk perut pertama. Ini untuk perut kedua nanti N-nya 1 ya. Untuk perut kedua. Ini untuk perut ketiga N-nya 2, perut keempat N-nya 3 dan seterusnya. Nah, kalau lebih jelas lagi kita kembali ke gambar. Nah, di sini Pak ya, ini merupakan ya, atau ini misalkan tiang yang tadi Ibu bilang tali diikatkan pada ringnya dimasukkan ke dalam tiang, maka akan terjadi seperti ini. Nah, tidak pernah ring itu ada di sini ya, tapi naik turun ya, di atas, amplitudenya di atas atau di bawah. Nah, ini ujung yang tadi ujung awal gelombang itu merambat ya, atau ujung sentakan dari tangan kita, ujung sentakan dari tangan kita ini. Misalkan ini tangannya, jadi gelombang itu datang dari sini ya, terpantul nah, kembali ke sentakan tangan itu tadi. Maka gelombang pantul ini ke arah kiri, gelombang datangnya ke arah kanan ya. Nah, kalau seperti ini kan dia di ujungnya ini diawali dengan perut ya, ini dikatakan perut ke 1, perut 1. Tapi nanti mengisi N-nya, nah untuk N-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, rumusnya tadi perut pertama berarti setengah dikali lambda dikali dengan N-nya ya, 1 dikurang 1 lah, kita tulis saja 0 kalau kalian sudah tahu ya, sama dengan 0 ya. Perut pertama itu terletak pada jarak 0 ya, di sini di jarak 0 itu jarak 0. Di mana letak perut kedua? Perut kedua di sini. Nah, letaknya di sini. Kita bisa coba setengah untuk perut kedua ya, setengah dikali dengan lambda dikali dengan berarti 1 ya, N-nya 1 untuk perut kedua, jadi jawabannya setengah. Nah, setengah lambda, apakah betul jarak ini merupakan setengah lambda? Kita cek aja. Ini kan 1 lambda itu dari puncak ke puncak. Nah, puncak ke puncak. Nah, ini 1 lambda, berarti ini di setengah lambda, betul ya. Menghitung lambdanya ini anak-anak dari puncak ke puncak untuk gelombang yang sama. Misalnya gelombang pantulnya dari puncak ke puncak gelombang pantul, atau dari puncak ke puncak gelombang datang. Nah, itu disebutnya 1 lambda. Kalau mau menghitung perut simpul bisa, itu besar panjang ini 2 perut ya, berarti tiga simpul 2 perut seperti ini. Ini yang Ibu arsir, ini merupakan daerah 1 lambda, 1 panjang ke gelombang ya, seperti sini. Kalau itu nih 1 lembah boleh, dari puncak ke puncak boleh. Oke, kita lanjut lagi ke persamaan ya. Kalau menentukan simpul, bagaimana menentukan simpul? Itu seperempat lambda 2n plus 1 ya. Jadi Sn
misalkan simpul ke 1. Nah ini kita mengisi n ini bukan 1 tapi 0. Kalau simpul ke 1 n nya 0, simpul ke 2 n nya 1, begitu. Atau mungkin supaya tidak rancu ya persamaannya, apakah perlu kita rubah? Jadi n plus 1 ya. Berarti yang perut juga bisa nih, supaya tidak, intinya ketika kita menerapkan pada rumus supaya tidak rancu ya bahasa matematikanya itu, jadi betul persamaannya. Karena kan pertimbangannya adalah tidak ada perut ke 0, tidak ada simpul ke 0 ya. Simpul perut berawal dari 1. Tapi kalau persamaannya seperti ini, untuk n mungkin kita mengerti n dimulai dari 0, oke lah ya. Tapi kalau perut kita tulis perut ke 1 itu, jadi perut ke n plus 1 ya, misalkan perut ke 1, nah berarti ini kan harus 1, ininya berapa nih perut ke 1, Pn plus 1, n nya berapa? Berapa ditambah 1 supaya hasilnya 1. Nah berarti n nya kan 0. 0 tambah 1, 1. Berarti di sini 0. Untuk perut kedua, nah 1 ditambah berapa supaya 2? Berarti ditambah 1, n nya 1. Jadi untuk perut kedua n nya 1. Itu pertimbangannya seperti itu anak-anak. Yang benar-benar tidak salah ya. Untuk gelombang ujung A. Nah, untuk ujung terpini tadi Ibu sudah jelaskan di awal, yaitu diawali dengan simpul ya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2A KX cos omega T, dia menggunakan cos. Dimana di depan cos ini berarti merupakan amplitudonya ya. Kita tulis lagi, ini amplitudo untuk ujung tetap ya. Dulu untuk ujung tetap, dimana rumus perutnya dan simpulnya itu terbalikkan dari rumus pada ujung bebas. Kalau ujung bebas ini merupakan rumus simpul, di ujung tetap ini merupakan rumus perut. Kita gunakan seperti yang tadi, berarti kita ganti menjadi P n plus 1. Ini juga Sn nya kita ganti dengan S. Ya anak-anak, silahkan kalian catat persamaan yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, berarti kita harus membaca modul ini dengan teliti ya, dengan jangan ada yang dilewat seperti itu. Membaca modul ini dengan penuh antusias, membacanya dengan penuh perhatian ya di rumah masing-masing ya. Di sini ada soal nih, kita lihat bersama-sama ya soal ini. Pada gelombang stasioner titik simpul ke 10 berjarak 1,33 meter dari ujung bebasnya. Jika diketahui frekuensi gelombang 50 Hz, tentukan panjang. Jika diketahui frekuensi gelombang 50 Hz, tentukan panjang gelombang dan cepat merambat ke gelombang. Pas ya, rumus ujung bebas
Untuk titik simpul itu berarti tadi yang simpul ke-10, berarti S. 10 itu berarti 9 ditambah 1 ya, berarti N nya 9 ya, sama dengan kan kebersamaan. Nah, ibu lanjutkan di sini ya, 1,33 N-nya detik 9 ya, 2 dikali 9 18 ditambah 1 19 ya, 19 dikali dengan 19 silakan kalian hitung ya. Nah, lalu kita ditanya panjang gelombang, ini udah dapat nih panjang gelombang, satuannya dalam meter ya, kita mengukur jaraknya ke dalam meter, ini satuannya meter ya, kali hitung saja. Lalu ditanya cepat lambat, berarti V ada 50 Hz. Nah, nanti kita kalikan saja, kali 50 Hz, 50 dikali 4 itu kan 200, 2 dikali sekian, 200 dikali sekian ya, dikali 1,33 dikali 200 itu berarti 266. Maafkan ya anak-anak, ini ibu menggunakan mouse-nya mouse yang seperti ini, mouse yang seperti ini ya, jadi agak susah ya kalau menggunakan mouse yang sentuh. 19 itu dapat nilai 1. Meter per second. Nah, jadi cepat lambatnya 14 meter per second anak-anak ya. Coba kita cek ya di jawabannya. Nah, ternyata betul, cepat lambatnya adalah 14 meter per second. Untuk panjang gelombangnya tadi kan ibu minta kalian untuk menghitungnya sendiri, ternyata jawabannya adalah 0,28 meter ya, dari berapa pecahan itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas soal berikutnya ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2 ya, digunakan Word aja di sini biar lebih mudah dalam menuliskannya. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4 pi x sin 5 pi t. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Nah, kalau kita lihat anak-anak ini dari persamaannya, apakah kalian bisa menebak apakah ini gelombang stasioner ujung bebas atau gelombang stasioner ujung dekat? Nah, pada amplitudo ini cos dan pada persamaan namanya dia sin. Pada ujung bebas ya, ini kalau ujung bebas itu berarti dimulai dari perut ya, karena ini diminta titik perut dan titik simpul yang berdekatan, kita bisa menggunakan misalnya perut ke-1 dan simpul ke-1, atau simpul ke-1 dengan perut kedua, perut kedua dengan simpul ke-3 ya, itu bisa ya. Tapi di sini ibu gunakan yang paling mudah saja, yaitu perut ke-1 simpul ke-1
ya. Untuk perutnya tidak usah kita hitung lagi, karena perut ke-1 pada gelombang stasioner ujung berat, perut ke-1 itu terletak pada titik awal atau titik X sama dengan 0 ya. Di sini kita menggunakan X ya. Diketahui persamaannya seperti ini. Lalu ditanyakan adalah jarak antara perut 1 sampai simbol ke-1. Atau bisa jangan lurus X ya, nanti rancu dengan X sana, berarti simpul 1 dikurangi perut 1 lah, seperti itu jaraknya ya. Kita jawab saja. Jadi karena perut 1 itu 0, kita cari nilai simpul 1 ya. Simpul ke-1 dengan 1/4 lambda ya, lambda dikali dengan 2n plus 1 ya, dimana ini sama dengan S 0 plus 1. Ini kan sudah kita sepakati ya, rumusnya seperti ini. Seperempat dikali dengan lambda. Lambdanya kita dapat dari sini, kita bisa dapat lambdanya. Karena di depan variabel itu merupakan K itu adalah 20 per lambda, berarti ketika kita mencari lambda sama dengan 2pi dibagi K ya, 2pi dibagi K. Bagikan sama dengan 2pi K-nya ini adalah koefisien yang berada di depan variabel X, itu 4pi. Kita ketikkan 4pi 2/4pi yaitu adalah sama dengan setengah ya, setengah, karena di sini Y dalam meter, T dalam detik, berarti ini merupakan setengah meter. Jadi segala panjangnya meter. Nah, kita masukkan ke misalkan ini itu setengah ya, dikalikan dengan 2n, n-nya ini 0 ya, jadi dikalikan dengan 1 sama dengan 1/8
1/8 meter. 8 meter itu sama dengan 0,125 meter sama dengan 12,5 cm. Kita cek dulu jawabannya apakah sesuai dengan kunci jawaban. Jawaban nomor 2 ya, soal pembahasan nomor 2. Nanti kalian perhatikan ya, ternyata dia mencari lambdanya dulu 0,5, itu kita menggunakan pecahan 1/2 ya, sama ya, pokoknya bagaimana caranya hasilnya, kalau benar hasilnya itu sama ya. Di sini 0,125 meter atau 12,5 cm, berarti sesuai atau sama dengan yang menjadi jawaban kita tadi. Kan kita cek di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 nah ini soal nomor 3. Sebuah tali yang panjangnya 95 cm dibentangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8. Frekuensinya di sini 14 apa 1/4? Ini 1/4 boleh ya. Kita lihat di nomor 3 diketahuinya ya. Ya, benar. 1/4. Oke, gunakan lagi. Sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm. Frekuensi ini 1/4. Sedangkan soal nomor 3, sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm. Frekuensi 1/4 Hz. Sementara itu ujung tali lainnya terikat. Ini ujung terikat ya. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per second, tentukan letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal getaran. Nah, di sini kita ketahui L-nya yang panjang tali 95 cm, amplitudo sudah ditulis diketahui 8 cm, frekuensi 1/4 Hz, 3 cm per second. Ini V-nya ditanyakan adalah simpul kelima dan perut kedua, tapi tinjauan jaraknya itu dari titik asal getaran. Berarti kita harus menentukan dulu nih jarak simpul kelima. Nah, baru dari titik asal getaran simpul kelima itu berapa senti ya, bisa nanti kita kurangi. Karena titik asal getaran ini bukan titik awal menghitung simpul ke naik itu. Jadi simpul ke 1, ke 2, ke 3 itu kan ditentukan dari titik pantul. Yang titik asal getaran itu kan dari tangan yang tali itu. Kalau misalnya berupa tali yang diikatkan pada tiang atau yang diikatkan pada ring yang ditaruh di tiang, kan titik asal getaran itu adalah dari si pembuat getaran itu ya, tindakan tangan gitu.
Jadi ini nanti perlu kita kurangi. Nah, dari V ini kita bisa dapat lambda ya. Dibagi 0,25 sama dengan dibagi 1/4 dengan 3 dikali 4 ya, dengan 12 cm untuk lambdanya. Nah, kita mencari ini ya. Belum terikat tadi semuanya. Ya, 5 itu 4 ditambah 1 berarti N nya adalah 4 setengah dikali lambdanya 12 dikali N nya 4. Itu 1 ditambah 1 ya. Ditambah 1 dan 1 rumusnya adalah 1/4 2N plus 1 1/4 dikali dengan angka 12 cm ya, dikali dengan 2 dikali 1 N1 ya, 2 dikali 1 tambah sama 1/4. Terus selanjutnya 12 dibagi 4 3 dikali dengan 2 ditambah 1 3 9 cm. Nah, hitungan 2 kali untuk simpul kelima dan 9 cm untuk perut kedua itu kan dalamnya dari titik pantul atau dari tiang pantul. Nah, kalau di sini jauhnya dari titik asal getaran itu berarti kita tinggal kurangi saja, atau 95 dikurangi 24 sama dengan 71 titik dari asal getaran. Ini perut kedua, atau 95 dikurangi 9 sama dengan 60.
cm dari satu detik ya di jawaban yang 71 dan 86. Satu ya sama ya dan 86 sesuai ya. Jadi begitu cara perhitungannya anak-anak, silakan kalian pelajari dan kalian tadi ibu suruh atau ibu perintahkan untuk mengisi penilaian diri yang pertama dan juga penilaian diri yang kedua ya. Jadi penilaian diri yang di halaman 15 dan penilaian diri yang di halaman 24 ini silakan kalian buat di buku tulis kita masing-masing dikirim. Jangan lupa mengisi soal pada menu US ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami ya. Jangan pernah lelah dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.